Besok kita akan menyaksikan semifinal pertama antara timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Bagaimana ulasan Bang Jali dan apa yang Bang Jali perkirakan? Yuk kita ulas di segmen Gulali. Gua ulas sama Bang Jali. Jadi sepertinya Sobat Kimun tahu bahwa Bang Jali cukup jarang ya menyaksikan pertandingan Indonesia karena ya seperti yang Bang Jali pernah bilang di video sebelumnya bahwa Bang Jali agak sedikit kurang suka lah sepak bola Indonesia karena kualitas yang ditonton, bukan karena benci negara, enggak. Kalau mau dukung timnas, cuman kalau secara kenikmatan menonton aja itu Bang Jali nggak dapat saat menonton pertandingan Indonesia maupun liganya. Tapi melihat kondisi yang ada bahwa Indonesia akhirnya berhasil lolos ke semifinal setelah menjadi runner up ya, menjadi runner up grup itu ini mulai menarik nih karena akan menghadapi Vietnam yang menjadi juara grup B. Jadi Bang Jali ulas sebentar bahwa di grup A itu Thailand menjadi juara grup, sedangkan Indonesia menjadi runner up-nya, dan di grup B itu Vietnam jadi juara grup B dan juga Malaysia jadi runner up-nya. Jadi juara grup akan ketemu runner up. Jadi hasilnya adalah Vietnam akan bertemu Indonesia dan Thailand akan menghadapi Malaysia. Nah, di Piala AFF itu sistem kompetisinya agak sedikit berbeda, di mana semifinalnya ada 2 leg. Jadi akan ada pertandingan home and away, dan di finalnya juga home away gitu. Jadi sama-sama 2 pertandingan dalam babak tersebut. Karena Indonesia menjadi runner up, jadi mau nggak mau Indonesia yang akan tampil home dulu. Tepatnya besok Jumat kita akan bertanding di GBK, lalu di hari Seninnya akan bertandang ke Vietnam. Nah, inilah mulai seru ya, karena Indonesia akhirnya menghadapi tim yang secara kualitas seimbang atau bahkan di atas Indonesia menurut Bang Jali. Itu terlihat dari secara ranking, di mana Vietnam itu berada di ranking FIFA-nya, yaitu masuk 100 besar dunia, tepatnya kurang lebih ranking 96, sedangkan Indonesia itu masih di rank 150-an lah, kurang lebih kayak gitu, Bang Jali lupa, cuman di ranking 150-an. Nah, itu menunjukkan bahwa kualitas sepak bola Vietnam itu berada di atas kita. Bahkan Vietnam sendiri untuk kawasan Asia Tenggara itu menjadi ranking tertinggi ya, bahkan mengalahkan Thailand dan juga Malaysia. Nah, inilah yang wajib diwaspadai karena sepanjang turnamen Piala AFF itu kelihatan banget Indonesia belum benar-benar memuaskan permainannya. Itu yang Bang Jali lihat. Meskipun Bang Jali nggak nonton secara full, bahkan pertandingan antara Brunei Bang Jali nggak nonton, pertandingan Filipina Bang Jali nggak nonton. Cuman beberapa cuplikan menunjukkan bahwa Indonesia belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jadi ini yang akan Bang Jali kasih tahu 3 faktor ya yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia supaya bisa menang dan lolos ke masuk babak final. Yang pertama adalah masalah mental. Jadi kita tahu bahwa timnas Indonesia ini kalau menghadapi tim-tim yang di bawah Indonesia secara level itu mentalitasnya benar-benar superior banget ya. Itu kelihatan banget saat menghadapi Brunei, saat menghadapi Kamboja, menghadapi Filipina, itu kelihatan banget berani menekan, berani menyerang, bahkan ya benar-benar menguasai pertandingan lah. Berbeda saat menghadapi Thailand ya, itu kelihatan banget secara mental, secara permainan itu berubah, di mana lebih hati-hati di belakang, lebih takut untuk bermain terbuka, dan bahkan saat menghadapi Thailand itu sudah unggul 1-0 dan Thailand mendapat kartu merah, jadi hanya bermain dengan 10 orang, malah Thailand lah yang mampu menyamakan kedudukan. Itu yang jadi masalah Indonesia menurut Bang Jali, yaitu mental. Yang seharusnya tim yang unggul secara jumlah pemain itu harusnya lebih dominan. Nah, ini nggak kelihatan di timnas. Ini yang jadi masalah buat Bang Jali. Yang kedua adalah kualitas individu pemain. Jadi seperti yang Sobat Kimung tahu, yang merhatiin permainan timnas Indonesia, bahwa kita nggak bisa pungkiri bahwa pemain-pemain kita itu mentalnya egois semua. Terutama di sektor depan. Ya, kita tahu di depan ada Egy, ada Witan, ada Sadil, di depannya lagi strikernya ada M. Rafli, dan juga Spaso. Itu bisa dibilang saat bermain, saat bertanding,
kadang kelihatan, bukan kadang ya, bahkan sering kelihatan di mana tidak bisa memaksimalkan peluang. Jadi membuat Indonesia gagal mencetak gol karena mereka menunjukkan sisi keegoisannya gitu. Di saat pemain lain kosong, mereka tidak bisa memberikan assist, lebih mengutamakan mencetak gol untuk diri sendiri. Jadi banyak peluang-peluang yang terbuang sia-sia karena keegoisan dari tiap-tiap individu seperti ini. Nah, ini nggak bisa dilakuin saat menghadapi Vietnam, di mana Vietnam ini secara pertahanan sangat rapat. Itu terbukti dari 4 pertandingan di grupnya, itu Vietnam belum pernah kebobolan. Nah, menghadapi Vietnam yang punya kualitas lebih kuat, Indonesia nggak boleh nyanyain peluang seperti lawan Thailand yang dimana Witanda sendirian nggak gol. Saat peluang seperti Hansa Muyama, Egy itu yang dimana-mana udah tinggal one by one dengan kiper atau kosong, itu nggak gol, itu nggak boleh terjadi saat menghadapi Vietnam. Karena Vietnam sendiri itu pasti bakal lebih solid lagi pertahanannya dan itu benar-benar harus dimanfaatin. Nah, ini yang ketiga adalah kemenangan di GBK. Jadi karena Indonesia harus tampil lebih dulu di kandang, menurut Bang Jali ini harus wajib menang oleh timnas Indonesia karena kemungkinan saat mereka bertanding ke Vietnam, itu Vietnam bahkan all out nyerang dan Indonesia mau nggak mau bakal bertahan. Jadi gimana caranya Sintayong pelatih Indonesia nggak usah berharap bermain bagus dulu timnas, yang penting bisa menang dulu, entah 1-0, entah tipis nggak ada masalah, yang penting menang supaya mental para pemain ini terangkat dan siap menjalani leg kedua di Vietnam dengan mentalitas yang lebih pede gitu. Jadi kalau kondisinya seri atau bahkan kalah di GBK, Bang Jali udah nggak yakin Indonesia bisa lolos karena Vietnam kita tahu kualitasnya benar-benar di atas Indonesia saat ini dan bermain di kandangnya tentu akan jadi motivasi tambahan. Jadi 3 faktor itu yang menurut Bang Jali harus dilakukan oleh timnas Indonesia dan semua pemain dan juga pelatih dan semua elemen yang terlibat. Jadi mental yang utama, semangatnya, di mana nggak boleh uh, apa ya lengah sedikit pun, dan juga pemain tidak boleh ada ego lagi, harus bermain as a team sebagai tim karena kalau tidak bermain as a team pasti bakal hancur, pasti nggak bakal dapat peluang gol. Dan yang terakhir adalah wajib menang di GBK kali ini, dan itu faktornya adalah para pendukung timnas Indonesia yang semoga Bang Jali harap bisa memberikan semangat yang besar kepada timnas, pada para pemain, dan juga tidak ada anarkisme yang pernah terjadi saat menghadapi Thailand di mana para pemain bis bis pemain para bis pemain Thailand ini diserang. Kita boleh memberikan cywar atau perang-perang kata tapi tidak boleh ada kekerasan fisik. Jadi itu yang menurut Bang Jali harapkan, semoga timnas menang, tidak perlu bermain bagus, yang penting menang dulu, dan semoga aja timnas Indonesia bisa juara tahun ini dan bisa lebih baik untuk kedepannya. Share video ini ke teman-teman Sobat Kimong dan kasih tombol like dan komentar. Kalau ada saran, kritik, silakan. Subscribe bagi yang belum subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dari QM Talk Channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.